yang saya sebut tadi, Zuma Donditan, Ahmad Kainama, Nandar, dengan segala orang-orang yang lain yang belajar Alkitab untuk mencari-cari kesalahan, mereka tidak akan mampu meruntuhkan iman dari orang-orang yang belajar Alkitab untuk cari kebenaran. Mereka belajar Alkitab untuk menolak Yesus sebagai Tuhan. Kita belajar Alkitab untuk menerima, menyembah, dan memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan goyah. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan sekali lagi mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan. Dan saya akan melanjutkan pelajaran kita dari surat Petrus pasal 3, saudara-saudara. Dan kita sudah sampai di ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Saya baca buat kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan topik atau judul dalam perikop ini adalah kasih dan damai. Bagaimana supaya bisa mengalami kasih dan damai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Ayat ini mengatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, ini kira-kira yang akan membawa kehidupan yang penuh kasih dan damai di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Mengingat saudara-saudara, di bagian sebelumnya Petrus membahas tentang bagaimana hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Lalu bagian yang lebih dekat lagi, di bagian sebelumnya Petrus membahas tentang bagaimana hubungan suami istri. Tetapi di ayat ini, kekasih Tuhan, Petrus mulai bicara secara umum bagi semua orang Kristen, supaya orang Kristen itu memiliki satu perjalanan hidup yang menarik, perjalanan hidup yang penuh dengan kasih dan damai. Saya percaya bahwa khusus bagian ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul yang menarik di situ. Dan tentu saudara-saudara, kita semua sebagai orang Kristen, apalagi Kristen yang waras secara rohani, kita tentu mau kehidupan kita selalu menjadi berkat, selalu menjadi dampak, selalu membawa garam dan terang di sekitar kita. Nah, menarik bahwa dari ayat 8 sampai ayat 12 ini, ini pelajarannya sangat banyak dan berharga bagi saya dan saudara. Nah, kita akan membahas bagian per bagian, saudara-saudara, dari pembacaan kita pada pagi ini. Dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Kita mulai dengan seia sekata di sini.
ternyata saudara-saudara terjemahannya kurang tepat ya. Sebab kalau kita lihat dari terjemahan King James atau dari terjemahan literalnya, saudara-saudara, dia pakai kata of one mind, artinya dari satu pikiran ya. Jadi kalau terjemahan Indonesia bilang seia sekata, ternyata terjemahan yang lebih kuat saudara-saudara yaitu dari satu pikiran. Memang bicara tentang satu pikiran ini sesuatu yang sangat alkitabiah. Karena kalau kita lihat di dalam beberapa data yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia misalnya dari surat Filipi, Paulus bilang hendaklah kamu itu dalam kehidupanmu bersama harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, Paulus bicara itu ketika melihat bukan hanya keunggulan dari gereja, tapi seunggul-unggulnya gereja tetap ada yang namanya ketidaksempurnaan. Kita dididik oleh Tuhan secara jujur bahwa sekalipun kita sudah percaya Yesus, tetapi bicara tentang sempurna itu belum. Kita semua terus dididik, kita semua terus diajar, dibentuk oleh Tuhan ya, supaya makin hari makin menuju kesempurnaan. Baik melalui keadaan sekitar, karena Tuhan membentuk kita melalui keadaan sekitar, keadaan keluarga kita, keadaan kantor kita, keadaan komunitas sosial yang lain, termasuk keluarga dan pelayanan kita, saudara-saudara. Sebenarnya Tuhan sedang bentuk kita melalui keadaan-keadaan itu, ya. Semua pengalaman hidup, semua cerita hidup, semua perjalanan hidup itu Allah pakai untuk bekerja bersama-sama membentuk saya dan saudara supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan juga ada hal-hal lain yang perlu kita renungkan bersama. Intinya bahwa bicara tentang menjadi satu pikiran, ini sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang sangat penting, yang Tuhan kehendaki bagi gerejanya. Ya, kalau saya sudah bicara gereja, tentu pertama-tama saya menyoroti gereja secara umum, karena di sini juga Petrus sedang bicara gereja dalam konteks umum. Ya. Dia sudah bicara gereja yang menyeluruh. Kita mengenal istilah gereja yang Katolik atau gereja yang universal atau gereja yang kudus dan am. Ya. Jadi memang ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kita memang punya gereja lokal masing-masing, sinode sendiri-sendiri ya. Baik GSJA, GBI, GMIT, GPDI, GKII, GKIN, GPPS, atau ya mungkin GPPK, itu sinode baru ya. Gereja putar-putar Kupang. Jadi tidak jelas di mana, dia tuh keliling saja ya. GPPK. Gereja putar-putar Kupang. Yang kayak begini, kalau putar dengan tujuan cari firman silakan, tidak ada masalah ya, tetapi tolong jelas anggota gereja mana, karena buat kelompok GPPK yang mungkin sinodenya akan dibentuk dalam beberapa abad ke depan ya kan, itu sering bermasalah pada waktu dia mau meninggal, ya kan. Gereja A klaim bahwa oh ini anggota kami, gereja B bilang no, ini adalah anggota kami ya. Dan 3 gereja akhirnya baku rampas jenazah, saudara-saudara, karena ternyata spirit GPPK itu betul-betul berkuasa di atas anggota jemaatnya yang memang dia seperti LLAJR ya. Jadi dia akan keliling kota mengawasi setiap sudut kota. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saran saya sih saudara tolonglah ya.
Kalau jalan cari firman, saya pikir tidak ada masalah. Tapi ada orang tuh yang lihat rame di mana dia ke situ, ya kan? Ada lagi yang tersinggung di gereja asalnya karena pendetanya khotbah terlalu keras, karena aturannya aturan yang ketat. Padahal di gereja itu bikin aturan dengan tujuan supaya hidup lebih disiplin, hidup lebih teratur. Karena Kristen itu dididik untuk teratur, bukan amburadul, bukan hidup nggak karu-karuan, saudara-saudara. Nah, maka dari itu ada orang yang gereja kok begini, jadi lompat sana lompat sini, keliling sana keliling sini. Menurut saya saudara-saudara itu perlu diwaspadai. Berkunjung ke gereja lain dengan alasan yang benar, no problemato. Tetapi kalau alasannya hanya tersinggung, alasannya adalah tidak mau diatur, alasannya adalah sombong, alasannya adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman, saya pikir perlu bertobat, ya. Nah, jadi pada intinya bahwa apapun sinode gereja kita, tetapi konteks yang saya sedang bicara pada saat ini, sebagaimana Petrus menyuarakan ini bagi gereja secara umum, maka secara umum kita harus tetap bersatu sambil mencintai juga dong gereja lokal kita demi keteraturan. Nah, saudara, ada sejumlah ayat lain yang memang Tuhan sangat merindukan yang namanya of one mind atau dari satu pikiran ini, saudara-saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 2 dikatakan, Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu, ya. Lalu Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, memang sehati sepikir di sini tentu tidak dimaksudkan bahwa semua orang Kristen mempunyai pemikiran yang sama persis, tidak. Minimal hal-hal yang mendasar itu kita harus punya pikiran yang sama. Misalnya, gereja berpikir untuk sama-sama berpikir bagaimana melakukan amanat agung dengan maksimal. Nah, ini saya pikir ini harus sama dalam hal ini. Tidak boleh ada gereja yang melihat saja, menonton saja gereja lain melakukan amanat agung pemberitaan Injil, lalu dia hanya nonton dan dia bilang, oh itu kan mereka, kalau kami kan sinode besar, kalau kami kan secara kuantitas sudah ada dalam titik zona nyaman, sudah pokoknya paripurna banget deh. Jadi kita tidak perlu lagi kayak gereja-gereja tertentu yang ngotot PI, pemberitaan Injil, amanat agung. Kami tidak. Menurut saya ini tidak satu pikiran, ya. Padahal saya bilang bahwa tentu satu pikiran di sini kita kaitkan dengan data lain, di mana firman Allah berkata kalau kamu masih di bumi, kamu harus berpikir pikiran di atas, ya. Bandingkan dengan Kolose misalnya, ya. Surat Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama, firman Allah berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ingat, kita baru selesai merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik kemana? Ke sorga. Duduk di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Lalu apakah Yesus hanya duduk-duduk menikmati kemenangannya, menikmati keberhasilannya? Tidak. Yesus tetap berpikir untuk bagaimana Injil kerajaannya, gerejanya betul-betul maksimal dalam menyebarkan karya Kristus yang sudah selesai, sudah tuntas di Golgota, bahkan sudah naik ke sorga itu. Makanya di ayat 2 dia berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Artinya kalau saya bicara tentang bagaimana gereja mempunyai satu pikiran, misalnya dalam konteks penginjilan, dalam hal ini harus sama. Tidak boleh ada gereja yang apatis. Tidak boleh ada gereja yang jadi penonton. Karena Alkitab berkata kamu diwajibkan dalam perlombaan. Atau perlombaan yang diwajibkan bagi kamu. Tidak boleh ada gereja yang menjadi tim pengukur, menjadi wasit. Lalu yang lain pemain dia wasit. Tidak ada. Yang mengawasi kita yang pertama-tama Allah Tritunggal dan para malaikat. Tetapi tak bisa dihindari bahwa dunia akan melihat kita. Ya, jadi gereja harus bersatu dalam pemberitaan Injil. Ya, tetapi soal bagaimana merealisasikan pemberitaan Injil itu, nah itu boleh beda. Maksud saya kita tidak bersatu pikiran dalam semua persis-persis. Misalnya kalau gereja A melakukan PI melalui KKR besar-besaran, tidak ada masalah. Tapi gereja lain bilang, oh saya lebih tertarik pakai retreat, atau Bible camp, atau youth camp, atau camp pria sejati, atau apa. Menurut saya tidak ada masalah. Di situ boleh berbeda. Tapi judulnya sama, bahwa kita memberitakan Injil. Yang lain lagi ngotot dengan pakai sosial media. Yang lain lagi pakai media elektronik. Dan lain sebagainya. Menurut saya tidak ada masalah. Mau pakai cara apa, tetapi intinya amanat agung tetap jalan. Itu tidak bisa tidak, saudara-saudara. Ya, jadi satu pikiran di sini adalah bagaimana memajukan pemberitaan yang betul-betul berkualitas. Soal cara boleh beda di situ. Itu tidak boleh kita ikat. Pokoknya semua harus satu pikiran ya. Pemberitaan Injil dalam bentuk KKR, titik. Tidak bisa begitu. Boleh beda. Ya. Makanya saya bersyukur saya melihat banyak teladan di mana-mana ya, termasuk di Kupang sini, bahwa ada orang yang melayani tapi dia punya cara yang unik, dia punya cara yang beda, dia punya cara yang bagus. Nah, menurut saya ini memang perlu diteladani ya. Kalau kita tiru meniru demi kebaikan, oh kenapa tidak, saudara-saudara? Kenapa tidak? Saya tidak ada masalah kalau meniru demi kebaikan. Ya, kalau orang bisa tiru-tiru untuk jahat, kenapa kita tidak boleh tiru untuk sebuah kebaikan ya? Saya rasa kita perlu juga meniru hal-hal yang baik, yang menarik, yang kira-kira bisa membawa dampak yang lebih besar bagi sekeliling kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu perlu ya. Atau hal lain lagi apa ya, perlu yang namanya gereja itu satu pikiran. Untuk semua gereja harus punya pikiran ini. Kita harus seragam, yaitu bagaimana cara mengakrabkan, misalnya ya, mengakrabkan jemaat. Apalagi kan jemaat nih banyak, misalnya gereja jemaat banyak. Karakter sudah pasti beda-beda. Di dalam ada orang Alor, ada orang Timor, ada orang Semau, ada orang Rote, juga ada orang Batak, orang Jawa, orang Maluku, orang Papua, ada orang Dayak di situ, ada orang Minahasa di situ, ada orang Madura di situ misalnya, ya kan? Nah, ini bagaimana mengakrabkannya begitu kan? Ada orang Sulawesi Selatan di situ. Tidak bisa kita hanya monotong pikir Rote punya keadaan. Jadi semua itu diatur gitu loh. Nah, mengakrabkannya bagaimana? Nah, itu terserah ya. Gereja lebih tahu ini bagaimana ya cara ya. Seperti saya salut sama gereja Gemit misalnya. Saya belajar, mereka punya bulan budaya itu bagus sekali. Menurut saya itu salah satu yang dipakai, tinggal tentu otoritas gereja yang otoritas pendeta yang atur di situ ya, bagaimana batasan-batasannya. Tetapi bagi saya itu sesuatu yang sangat-sangat penting, sesuatu yang sangat-sangat menarik, saudara-saudara ya, untuk kita bisa melakukan itu demi mengakrabkan jemaat misalnya. Nah, bagi saya itu sesuatu yang saya suka dari gereja Tuhan di mana-mana ya. Makanya saya
rasa hal seperti ini sekali lagi perlu dipikirkan oleh gereja Tuhan. Nah, memang saudara-saudara, untuk menjadi satu pikiran ini tidak mudah. Maka dari itu ada langkah-langkah yang tentunya kita akan ambil, saudara-saudara, bagaimana supaya bisa bersatu. Yang pertama, tidak bisa tidak, kita harus berdoa untuk mencapai persatuan pikiran seperti itu. Makanya dalam doa-doa kita di gereja kita masing-masing atau doa pribadi, saya sarankan ya Bapak Ibu, tolong doakan buat persatuan gereja dalam hal ini. Ya, gereja harus satu pikiran, dan itu harus dibawa dalam doa. Saudara sudah belajar ya bagaimana Tuhan Yesus itu, salah satu pokok doanya supaya gereja itu menjadi satu, saudara-saudara. Ya, satu di situ saya yakin bukan satu sinode, bukan. Satu di situ bukan berarti satu gereja lokal. Kayak di NTT ini penduduk hampir berapa? 5 juta mungkin, mayoritas Kristen semua. Ya, kalau kita mau gabung cuma satu gereja ya tidak mungkin lah. Kita mesti ada di gereja-gereja lokal masing-masing. Nah, disitulah kita mulai dididik untuk punya hati mendoakan supaya gereja itu menjadi satu. Karena tahu sendiri saudara-saudara, kalau sudah beda sinode dan kita tidak doakan persatuan gereja, maka yang ada adalah ketidakdewasaan. Itu akan menjadi penyebab pemecah belah. Makanya kita harus berdoa. Dan kalau sudah tidak dewasa begitu, biasanya setan ambil kesempatan. Ya, manifestasi orang tidak dewasa itu apa? Ya, manifestasi orang tidak dewasa itu adalah dia suka bilang sinode saya lebih bagus, atau pendeta favorit saya, pendeta idola saya lebih bagus. Sering ada yang kayak begitu-begitu. Makanya di zaman Rasul Paulus ini terjadi. Makanya Paulus bilang, aduh ini kasihan sekali. Misalnya kepada jemaat di Korintus ya. Dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 mulai ayat 4. Ya, mereka bilang, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, kalau ada yang bilang, oh saya GBI paling hebat. Yang Gemit bilang, oh kalah dong sama kami, Gemit lebih hebat. Atau ini sebagai contoh aja ya, kan saya menyebut nama-nama sinode karena bagaimanapun dalam konteks dulu kan Paulus, Apolos, iya kan, tapi sekarang kan sinode, oh saya GSA, saya GPDI. Jangan. Saya percaya kok kita semua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, saudara-saudara, kalau orang sudah level sudah dewasa ya, tidak seperti ini. Tapi yang begini kan belum dewasa ini. Ya. Bahkan Alkitab bilang kamu duniawi di ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Makanya bikin pengkotak-kotakan seperti itu duniawi. Gereja Tuhan, tolong sadar ini saya sering pakai istilah ini, setan dan anak-anaknya itu sedang serang gereja. Saudara tidak merasakan itu kah? Setan dan anak-anaknya itu sedang serang gereja. Nah, gereja harus kompak. Gereja harus bersatu. Sebab setan dan anak-anaknya kerja keras hari-hari ini untuk serang gereja. Kalau bisa memecah belah gereja. Maka dari itu kita tidak boleh menjadi orang yang tidak dewasa. Makanya sekali lagi Tuhan Yesus mendoakan persatuan gereja. Yohanes 17 itu di ayatnya yang ke-20 dikatakan di sana, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bukan hanya untuk para rasul itu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku.
oleh pemberitaan mereka. Berarti ini gereja Tuhan. Sebab orang yang percaya kepada pemberitaan Injil, percaya kepada Yesus oleh pemberitaan hamba-hamba Tuhan, itu pasti jadi Kristen. Itu pasti jadi gereja. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, Yesus berkata, aku bukan doa supaya rasul-rasul bertumbuh bersatu, tapi juga bagi gereja. Makanya di ayat 21 tujuannya jelas dari doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu, gereja Tuhan, silakan cinta gereja lokal masing-masing, cinta pendeta masing-masing, tapi jangan lupa bahwa kita nih gereja ini cuma satu saja. Saudara pikir di sorga sana ada label sinode, oh GSA kanan, GBI kiri, GPDI di sini atau GMI di sana? Tidak ada. Tidak ada. HKBP di sini, GKI di sini. Ya, tidak ada di sana. Percayalah, di sana hanya ada orang percaya. Titik. Tidak ada yang lain. Maka dari itu kita melatihnya dari sini. Kita melatihnya dari bumi, saudara-saudara. Ya, mengingat yang tadi juga, setan dan anak-anaknya bekerja keras untuk menyerang atau memecah belah gereja. Yang berikut, bahwa kita harus satu pikiran dibangun di atas pengajaran dan pengertian firman Tuhan yang seragam. Ya, kita harus semua percaya Allah Tritunggal itu Alkitabiah. Kita sama-sama harus percaya Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Lalu dia menderita, mati di Golgota, bangkit dan naik ke sorga. Dan sudah pasti dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun bisa masuk sorga kalau tidak melalui Yesus. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, Allah itu Esa, maka Esa juga dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini harus satu, tidak bisa tidak. Jadi kalau ada mengaku bilang dia Kristen tapi dia tidak percaya Tritunggal seperti saksi Yehova, itu bukan satu pikiran dengan kita. Ya, makanya kenapa oleh Kristen saksi Yehova dicap bidat. Tidak bisa. Kita percaya Tritunggal, dia tidak percaya Tritunggal. Bagaimana? Padahal konsep Tritunggal itu sangat-sangat Alkitabiah. Saya bisa khotbah khusus itu sebenarnya. Ya. Jadi ajarannya harus seragam. Begitu. Dan yang seragam sini adalah doktrin-doktrin mendasar. Ya, soal liturgi, itu beda boleh. Yang satu tepuk tangan, yang satu diam, tenang, himne, no problema tuh. Nggak ada masalah di situ. Ya, saya suka juga kok sekali-sekali tenang, ibadah tuh tenang, diam, dengan himne aja, aduh indah sekali. Tapi juga karena bergaul dengan gereja lain dan menganggap itu kekayaan dalam tubuh Kristus, ya kita juga santai aja. Bisa tepuk tangan seperti gereja Protestan misalnya Gemit atau GKS. Saya kalau di NTT kan gereja Kristen Sumba dengan gereja Masehi Injili di Timur. Liturgi Minggu tenang, tapi kalau KPI, itu lu jangan tanya. Itu penyanyi-penyanyi di Gemit, GKS itu penyanyi-penyanyi yang luar biasa, pemusik-pemusik yang Tuhan pakai. Jadi kalau bilang KPI atau semi KPI, tidak ada yang bisa bendung. Itu semangat luar biasa. Ya. Dan saya bersyukur buat kekayaan itu di dalam Kristus. Ya. Sampai saya punya kenalan satu pendeta karismatik yang senior di kota ini. Dia bilang, karismatik kalau tidak sungguh-sungguh, gereja Gemit akan lari lewat kita dalam hal pujian penyembahan. Dia sampai omong begitu karena dia lihat, aduh saya pergi pelayanan di Gemit, praise and worship-nya luar biasa katanya begitu. Artinya bahwa
memang kita harus saling mendorong supaya satu dengan yang lain sama-sama terdorong untuk maju bagi satu pengajaran, satu pandangan yang benar, dan juga satu kehidupan rohani yang bertumbuh kuat. Jadi kekasih Tuhan, pengajaran firman harus sama ya. Efesus pasal 4 ayat 11 dan seterusnya, di sana dikasih tahu alasan kenapa Tuhan berikan nabi, rasul, pemberita Injil, gembala di dalam gereja. Perhatikan ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, 12, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Garis bawahi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Jadi ajaran-ajaran yang kita terima itu sebenarnya tujuannya mempersatukan kita juga. Ya. Pengetahuan yang benar tentang siapa? Tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita harus satu dalam pengajaran ya. Sebab kita lihat saja ini orang-orang yang non-Kristen saja sekarang belajar Alkitab. Ya, mereka mau coba-coba kasih runtuh iman Kristen. Ya, saya lihat yang itu mantan-mantan Kristen seperti Ahmad Kainama, Dondi Tan, segala Nandar, bahkan Zuma. Mereka nantang terang-terang orang-orang Kristen, pendeta-pendeta mau se-Indonesia pun ayo sini berdebat sama mereka. Ya, saudara tahu mereka tidak berdebat apa-apa, mereka debat Alkitab. Anda bayangkan saja, orang yang tidak percaya Yesus selidiki Alkitab dengan tetap menolak Yesus sebagai Allah, ya, lalu mereka hafal perjanjian lama, perjanjian baru, ayat-ayat andalan di dalam Kristen, itu mereka hafal. Lalu dengan pikiran mereka sendiri, mereka mulai tantang debat. Saya salah satu yang ditantang, hanya waktu belum pas. Puji Tuhan, suatu saat waktu pas pasti saya layani. Hanya konteksnya memang belum pas ya. Saya masih sibuk dalam pelayanan, perkuliahan saya dan lain sebagainya. Jadi saya belum ya, pasti akan dilayani suatu saat. Tapi ini yang saya maksudkan, bahwa mereka tantang semua pendeta satu Indonesia, mau Bambang Nursena, mau pendeta Bambang Nursena, mau pendeta Deking Gadas, pendeta Budi Asali, mau pendeta Esra Soru, pendeta Mel Atok, mereka nantang semua. Dan mereka berdebat itu, walaupun saudara-saudara sekali lagi ya, mereka tidak percaya Yesus. Mereka mungkin sampai mati tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi mereka baca Alkitab. Nah, mereka seperti orang-orang di Yohanes 5 itu loh, saudara-saudara, ayat 39, yang mengatakan, Tuhan bilang begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ya, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi mereka ini kutip Alkitab untuk membuktikan Yesus bukan Allah. Mengutip Alkitab untuk mengatakan Tritunggal itu salah. Mengutip Alkitab untuk bilang Alkitab kita palsu. Dan macam-macam. Nah, maka dari itu harusnya Kristen terus berdoa dan juga belajar, sehingga kita mempunyai dasar yang kuat. Ini kenapa terjadi? Pasti seizin Tuhan dong. Ya, supaya jangan ada orang Kristen cuma tidur-tidur saja. Kita harus belajar, saudara-saudara, karena ini tidak bisa dihindari. Mereka tantang satu Indonesia, tapi jangan takut.
Kalau kita benar-benar satu dalam doa, satu dalam pengajaran, dan itu kita lakukan, kita jaga dan tingkatkan, maka percayalah orang-orang seperti mereka ini ya, itu kita tidak akan terpengaruh. Ya, seperti yang saya sebut tadi, Zuma Donditan, Ahmad Kainama, Nandar, dengan segala orang-orang yang lain yang belajar Alkitab untuk mencari-cari kesalahan, mereka tidak akan mampu meruntuhkan iman dari orang-orang yang belajar Alkitab untuk cari kebenaran. Mereka belajar Alkitab untuk menolak Yesus sebagai Tuhan. Kita belajar Alkitab untuk menerima, menyembah, dan memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan goyah. Dan yang terakhir, kita harus bersatu dalam Roh Kudus. Itu nomor satu. Yaitu yang paling penting maksud saya. Ya, kita harus bersatu di dalam Roh Kudus. Ya. Komentar dari Pulpit Commentary mengatakan begini. Cara yang terbaik untuk memajukan kesatuan itu adalah bahwa setiap individu Kristen berjuang untuk hidup dalam persekutuan roh. Makin roh memenuhi semua anggota-anggota dari gereja, makin dekat mereka akan ditarik satu kepada yang lain dan kepada satu Tuhan yang adalah kepala dari tubuh yang adalah gereja, dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat, orang percaya dibaptis roh satu kali saat kita percaya, seturut Efesus 1 ayat 13. Tapi kepenuhan roh, Efesus 5 ayat 18, itu harus berlangsung terus menerus. Jadi ingat, dalam saat teduh kita, ya, saat teduh kita, saat kita baca Alkitab, berdoa pribadi, waktu khusus dengan Tuhan, itu ditingkatkan. Maka itu adalah salah satu cara di mana roh akan memenuhi kita untuk menjadi Kristen yang utuh, Kristen yang kuat, Kristen yang tak tergoyahkan. Kiranya khotbah saya memberkati. Kita masuk dalam tanya jawab. Shalom, Tuhan berkati. Semoga pagi ini kita dicerahkan.